bahan yang pertama, siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 10 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Langkah pertama, langsung aja kita satukan semua bahan ke dalam panci, yaitu Nutrijel kelapa muda, gula pasir, dan juga air. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku gunakan saus pan Onyx series dari Steng Cookware, terbuat dari 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, maupun di kompor gas biasa seperti sekarang. Oke, kalau jeli kelapa mudanya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, lalu tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, kemudian dinginkan sampai mengeras. Untuk bahan yang kedua, siapkan 1 saset Nutrijel blend kemasan 10 gram, pasta pandan secukupnya, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja semua bahannya dimasukkan ke dalam panci, yaitu Nutrijel plain, gula pasir, pasta pandan cukup sedikit aja kayak gini, kemudian tambahkan air. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan semuanya larut. Kemudian dimasak sampai mendidih. Nah, kalau yang tadi aku pakai saus pannya Onyx series, yang sekarang ini aku pakai saus pannya Glow Pan series. Glow Pan series ini satu setnya dapat 3 jenis peralatan masak dan bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, kalau jeli pandannya udah mendidih, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, lalu tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan dan dinginkan sampai mengeras. Untuk bahan yang ketiga, siapkan 50 gram sagu mutiara, kemudian langsung aja kita masukkan dalam air yang sudah mendidih dan dimasak sampai matang. Untuk memasaknya kita gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang tujuannya untuk menghemat gas. Jadi ini dimasak dulu selama 5 menit, setelah 5 menit kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit kita buka tutupnya, dan ini masih belum matang ya, tapi ini udah mengembang. Kalau udah kayak gini kita nyalakan lagi kompornya dan dimasak selama 7 menit. Setelah itu kita tambahkan sedikit pasta pandan supaya sagu mutiaranya berwarna hijau. Oke, setelah dimasak lagi sekitar 7 menit, hasilnya kayak gini ya. Ini sagu mutiaranya udah mateng. Kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat, kemudian kita rendam dengan air dingin. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram creamer bubuk, 100 gram gula pasir, pasta pandan secukupnya, setengah kaleng SKM, dan 500 ml air. Oke, langsung aja kita satukan dulu bahan-bahannya ke dalam wadah, yaitu creamer bubuk, gula pasir, setengah kaleng SKM, dan pasta pandan secukupnya. Kemudian keempat bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata dan creamer bubuknya benar-benar larut juga tidak bergerindil. Kalau udah tidak bergerindil dan larut, kemudian baru bisa kita tambahkan air, karena kalau creamer bubuk itu susah banget diratakan ataupun dilarutkan kecuali dengan air panas. Oke, jadi kita tunggu benar-benar larut dulu kayak gini, baru kita tambahkan air. Langkah berikutnya, setelah jeli pandannya dingin dan mengeras, langsung aja kita potong-potong dadu-dadu kecil. Dan untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Steng Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya.
Langkah berikutnya untuk jeli kelapa muda, langsung aja dikerok pakai kerokan kelapa kayak gini. Kalau nggak ada kerokan kelapa, boleh dipotong dadu-dadu kecil. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam wadah yang udah disiapkan. Untuk wadahnya ini aku pakai jar ukuran 350 ml. Nah, langsung aja semua bahannya kita bagi habiskan jadi 6 wadah, yaitu jeli pandan, jeli kelapa muda, dan juga sagu mutiaranya. Kemudian tambahkan biji selasi secukupnya, dan biji selasi ini opsional ya. Boleh pakai biji selasi, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Setelah itu tambahkan kuah creamy yang udah dibuat tadi, dan tambahkan sekitar 2 centong atau sampai wadahnya penuh. Oke, sebelum ditutup ini kita aduk-aduk dulu ya supaya tampilannya lebih bagus. Dan untuk harga jualnya, satu jarnya ini bisa kalian jual dengan harga 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah per jar. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke, kalau udah langsung aja kita tutup dan dirapatkan, kemudian disimpan di dalam kulkas minimal 2 jam sebelum disajikan. Nah, ini dia hasilnya creamy buko pandan yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Untuk bahan-bahannya, siapkan 2 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 10 gram, 2 saset santan instan boleh pakai merek apa aja, 100 gram gula pasir, dan 800 ml air. Langkah pertama kita bikin dulu kelapa muda KW-nya. Nah, ini bahan-bahannya langsung aja dimasukkan semua ke dalam panci, yaitu Nutrijel kelapa muda, gula pasir, santan instan, dan juga air. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku pakai glow pen series dari Steng Cookware. Satu set glow pen series ini dapat 3 jenis peralatan masak yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Oke, kalau jeli kelapa mudanya udah mendidih, jangan terlalu lama dimasak supaya santannya tidak pecah. Langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, dan tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Kalau jeli kelapa mudanya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita kerok pakai kerokan kelapa kayak gini. Dikerok semua sampai hasilnya seperti ini ya. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram sagu mutiara, langsung aja kita rebus dalam air mendidih, dan kita gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang tujuannya untuk menghemat gas. Jadi ini dimasak dulu selama 5 menit, kemudian dimatikan api kompornya. Setelah itu diaduk-aduk dulu sebentar, kemudian ditutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini sagu mutiaranya masih belum matang. Kita aduk-aduk dulu, kemudian tambahin pewarna makanan warna hijau secukupnya. Kalau nggak pakai pewarna makanan juga nggak apa-apa. Kemudian dimasak lagi sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Tapi di sini aku masaknya cuma 5 menit aja ya, supaya masih ada butiran-butiran putih di bagian tengahnya. Kalau udah, langsung aja kita angkat dan celupkan ke dalam air supaya gak lengket satu sama lain. Dan untuk memasaknya, yang ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Steng Cookware, terbuat dari 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram creamer bubuk, 100 gram gula pasir, setengah kaleng SKM atau sekitar 250 gram, dan 500 ml air. Oke, langsung aja kita tuangkan creamer bubuk, gula pasir, dan juga setengah kaleng SKM atau sekitar 250 gram.
Kemudian ketiga bahan ini kita aduk dulu sampai benar-benar creamer bubuknya ini tercampur rata dan tidak menggumpal. Jangan langsung ditambahkan air, karena kalau langsung ditambahkan air, creamer bubuknya akan sulit diratakan ataupun dilarutkan. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk terus sampai semua tercampur rata dan juga larut. Langkah berikutnya, siapkan 1 kg buah alpukat yang sudah matang. Kemudian kita belah dua dulu kayak gini. Setelah itu kita potong-potong ataupun kita kerok. Nah, ini kita buang dulu ya bagian yang hitam-hitamnya. Kalau udah, langsung aja kita potong-potong dulu pakai pisau kayak gini. Terus langsung kita kerok pakai sendok. Langkah berikutnya, langsung aja kita kemas dalam tin wall ukuran 300 ml. Pertama kita tuangkan dulu sagu mutiara, dan sagu mutiara ini langsung dibagi habiskan jadi 12 cup. Kalau udah, langsung aja kita tuangkan kelapa muda KW yang udah dikerok tadi. Dan kelapa muda KW nya juga ini sama, langsung dibagi habiskan jadi 12 cup. Kemudian tambahkan alpukat yang sudah dipotong-potong tadi. Dan alpukatnya ini juga sama ya, 1 kilo alpukat itu untuk takaran 12 cup. Terakhir kita tuangkan kuah creamy-nya dan dituangkan sampai penuh. Nah, ini kuah creamy-nya takarannya juga udah pas ya. Jadi takarannya ini untuk 12 cup juga. Setelah itu kita tutup dan dirapatkan, kemudian simpan di dalam kulkas selama 2 jam karena ini akan lebih enak disajikan dalam keadaan dingin. Dan supaya kemasannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker kayak gini. Ini stikernya aku beli di aplikasi marketplace, harganya murah banget, cuma sekitar Rp12.000 untuk 100 piece. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di deskripsi. Nah, ini dia hasilnya, alpukat creamy jelly yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini untuk takaran 12 cup ukuran 300 ml. Bahan yang pertama di sini aku siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 10 gram, 50 gram gula pasir dan 400 ml air. Langkah pertama, langsung aja Nutrijel kelapa muda, gula pasir dan juga air kita masukin ke dalam panci. Kemudian diaduk sampai tercampur rata, juga gula pasirnya benar-benar larut. Setelah itu dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku pakai saus pan onyx series dari Stein Cookware, terbuat dari 6 lapisan granit Krebon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau jeli kelapa mudanya udah mendidih, langsung aja kita matikan api kompornya. Diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Untuk bahan yang kedua, siapkan 1 saset Nutrijel cincau kemasan 10 gram, 50 gram gula pasir dan 400 ml air. Oke, ini langkah-langkahnya sama, langsung aja kita tuangkan Nutrijel cincau, gula pasir dan juga air ke dalam panci. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan semuanya larut, lalu dimasak sampai mendidih.
Nah, kalau yang tadi aku masaknya pakai saucepan Onyx series, yang sekarang ini aku pakai saucepannya Glow Pan series. Glow Pan series ini satu set dapat 3 jenis peralatan masak yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Ada 2 varian warna yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera, yaitu biru dan juga pink. Oke, kalau jelly cincaunya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, kemudian baru kita tuangkan ke dalam wadah dan dinginkan sampai mengeras. Untuk bahan yang ketiga, siapkan 100 gram gula pasir, 100 gram creamer bubuk, setengah kaleng SKM atau setara dengan 250 gram, dan 500 ml air. Oke, langsung aja kita buat kuah creamy dengan mencampurkan gula pasir, creamer bubuk, dan SKM. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk dulu sampai creamer bubuknya benar-benar tercampur rata, larut dan juga tidak menggumpal. Jangan langsung menambahkan air karena creamer bubuknya nanti akan sulit dilarutkan, karena creamer bubuk akan mudah dilarutkan dengan air panas. Jadi kalau air dingin kayak gini nanti susah ya dilarutkannya. Nah, kalau creamer bubuknya udah benar-benar larut dan tidak menggumpal kayak gini, baru kita tambahkan air dan diaduk lagi sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata dan juga larut. Langkah berikutnya, kalau jeli kelapa mudanya udah mengeras, langsung aja kita potong dadu-dadu kecil kayak gini. Untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Diamond knife set ini juga didesain supaya bahan makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam tin wall ukuran 300 ml yang bawahnya datar seperti ini. Dan jeli kelapa muda ini langsung dibagi habiskan jadi 12 cup. Setelah itu tuangkan jeli cincau dan ini juga sama, langsung dibagi habiskan jadi 12 cup. Kemudian tambahkan 4 butir buah lengkeng, dan untuk buah lengkeng ini boleh diganti pakai buah apa aja. Dan terakhir langsung aja kita tuangkan kuah creamy yang udah dibuat tadi. Untuk kuah creamy juga ini sama, 1 takaran dibagi habiskan langsung jadi 12 cup. Oke, kalau udah langsung aja kita tutup dan dirapatkan. Dan supaya kemasannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker kayak gini. Nah, stiker ini aku beli di aplikasi marketplace, harganya cuma sekitar Rp12.000 aja untuk 100 piece. Link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dia hasilnya creamy jelly yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini pas jadi 12 cup ukuran 300 ml. Untuk bahannya siapkan 20 gram Nutrijel leci, pewarna makanan secukupnya, 100 gram gula pasir dan 800 ml air. Langkah pertama, langsung aja kita satukan semua bahan ke dalam panci, yaitu Nutrijel leci, gula pasir, air, dan juga pewarna makanan. Karena Nutrijel leci itu warnanya bening, jadi di sini aku tambahin pewarna makanan warna merah muda. Setelah itu langsung aja diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih.
Untuk memasaknya ini aku pakai saucepan Onyx series dari Stein Cookware dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau jelly lecinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel dan diaduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kalau udah, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 10 gram Nutrijel kelapa muda, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja kita campurin semua bahannya ke dalam panci, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Nah, untuk memasaknya, kalau yang tadi aku pakai saucepan yang Onyx series, yang sekarang ini aku pakai saucepannya Glow Pan series. Glow Pan series ini satu set dapat 3 jenis pan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Tapi kalau yang Glow Pan series ini cuma bisa digunakan di kompor gas biasa. Nah, kalau jelly kelapa mudanya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah itu baru bisa kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram sagu mutiara, kemudian langsung aja direbus dalam air yang sudah mendidih dan direbus sampai matang. Untuk merebusnya kita gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang gunanya menghemat gas. Jadi ini dimasak dulu selama 5 menit, setelah itu dimatikan api kompornya, diaduk-aduk dulu sebentar seperti ini. Setelah itu kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Oke, setelah didiamkan selama 30 menit, ini langsung aja kita buka tutupnya. Dan sagu mutiaranya ini belum mateng ya, jadi ini kita masak lagi selama 7 menit. Jadi langsung aja kita nyalakan api kompornya dan direbus selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, kita matikan lagi api kompornya. Kemudian langsung aja kita angkat dan kita masukin ke dalam air dingin supaya tidak lengket satu sama lain. Untuk membuat kuah creamy ini aku udah siapkan 500 ml air, setengah kaleng SKM yang kemasan besar seperti ini, 100 gram gula pasir, dan 50 gram creamer bubuk. Oke, langsung aja kita tuangkan creamer bubuk ke dalam wadah yang udah disiapkan, kemudian tambahkan gula pasir dan setengah kaleng SKM atau setara dengan 250 gram. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata dan creamernya benar-benar larut. Jangan ditambahkan air dulu ya, karena creamer bubuk itu akan cuma larut di air panas. Jadi makanya kita tambahin airnya sedikit demi sedikit dulu sampai creamer bubuknya benar-benar larut. Nah, kalau creamer bubuknya udah benar-benar larut kayak gini, baru bisa kita tambahkan airnya semua dan langsung aja kita aduk sampai benar-benar semua bahannya tercampur rata dan larut. Langkah berikutnya ini aku udah siapkan buah leci kalengan. Buah leci kalengan kayak gini bisa kalian beli di toko bahan-bahan kue atau di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Nah, ini buah lecinya aku ambil dulu, disisakan airnya. Sedangkan airnya kita tuangkan ke dalam larutan kuah creamy tadi dan diaduk sampai tercampur rata. Sedangkan untuk buah lecinya ini kita potong jadi dua bagian seperti ini.
Dan untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Steng Cookware, yang satu setnya itu dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, satu gunting dan juga satu alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Langkah berikutnya, kalau jeli kelapa mudanya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita potong-potong dadu-dadu kecil dengan ketebalan sekitar 1 cm. Untuk jeli leci juga sama, kalau udah dingin dan mengeras langsung aja kita potong dadu-dadu kecil dengan ketebalan sekitar 1 cm. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam wadah, dan ini aku gunakan cup puding puyo ukuran 200 ml dan satu takaran jeli leci yang udah dipotong-potong ini langsung dibagi habiskan jadi 16 cup. Untuk jeli kelapa muda juga sama ya, ini langsung dibagi habiskan jadi 16 cup. Dan untuk sagu mutiara langsung kita tuangkan 1 sendok makan atau langsung dibagi habiskan juga jadi 16 cup. Setelah itu letakkan 1 potong buah leci di atasnya seperti ini. Kemudian tuangkan kuah creamy sekitar 1,5 centong atau sampai penuh, atau untuk kuah creaminya ini langsung juga dibagi habiskan jadi 16 cup. Oke, ini kuah creaminya nggak aku tuangkan semua karena beberapa cup kuah creaminya aku bungkus pakai plastik, karena cup puding puyo ini nggak bisa take away ya, karena kalau take away bisa tumpah. Jadi kuah creaminya dipisah dalam plastik. Nah, ini langsung aja ditutup. Kemudian kita siapkan sendok bebek atau boleh pakai sendok apa aja. Ini juga aku siapkan stiker open mie. Ini aku beli di aplikasi marketplace, harganya 12.000 untuk 100 piece, dan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita tempelkan stikernya dengan cara seperti ini. Dan untuk sendoknya langsung kita pasang di pinggir seperti ini ya. Jangan pasang di atas karena di atas untuk menumpuk cup. Jadi pasangnya di pinggir aja kayak gini. Oke, gampang banget kan caranya, dan yang pasti tampilannya jadi lebih cantik dan menarik. Oke, ini kuah creaminya yang udah aku bungkus pakai plastik ukuran 7x20 dan diisi sekitar 1,5 centong. Nah, ini dia hasilnya, creamy leci yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 16 cup dengan harga jual sekitar Rp10.000 per cup, atau silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga buah leci ataupun buah leci kalengan. Dan untuk rasanya ini dijamin enak juga seger banget. Perpaduan antara buah leci dan kuah creamy ini rasanya ngeblend banget, dan ini bisa dijadikan ide jualan untuk bulan puasa. Dijadikan sebagai takjil puasa, insya Allah ini laris banget. Karena kalau bulan puasa yang dicari pastinya yang manis dan juga segar. Untuk lapisan pertama siapkan 15 gram Nutrijel mangga,
pewarna makanan kuning secukupnya, 100 gram gula pasir, dan 800 ml susu UHT. Langkah pertama, langsung aja kita campurin semua bahannya ke dalam panci, yaitu Nutrijel mangga, gula pasir, dan juga susu cair. Ini aku pakai susu UHT supaya rasanya lebih enak. Dan untuk penambahan pewarna makanan disesuaikan aja sesuai dengan selera masing-masing. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku gunakan sauspan Onyx series dari Stein Cookware dengan 6 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau puding mangganya udah mendidih kayak gini, langsung aja dimatikan api kompornya supaya susunya tidak pecah. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar dan tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Diaduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kemudian tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Dan untuk wadahnya ini aku pakai cup puding Puyo dan dituangkan cukup setengahnya aja kayak gini. Langkah berikutnya, ini aku udah siapkan buah leci yang kemasan kalengan kayak gini. Ini bisa kalian beli di toko bahan-bahan kue atau juga bisa beli di marketplace. Nah, 1 butir buah leci ini kita potong dulu jadi 2 bagian. Dan untuk memotongnya, ini aku pakai Neo Blade dari Stein Cookware yang satu setnya itu dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Kemudian buah leci yang udah dipotong-potong langsung aja kita letakkan di tengah-tengah puding mangga seperti ini. Langkah berikutnya, siapkan 1 sendok teh biji selasih kering, kemudian seduh dengan air panas dan biarkan sampai mengembang. Kemudian siapkan 20 gram Nutrijel leci, 100 gram gula pasir, dan 800 ml air. Oke, langsung aja kita campurin semua bahannya ke dalam panci, yaitu Nutrijel leci, gula pasir, dan juga air. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Nah, kalau tadi aku masaknya pakai saus pan Onyx series, yang sekarang ini aku pakai saus pan yang Glow Pan series. Bedanya kalau yang saus pan Onyx series terbuat dari granit Kreblon, sedangkan yang Glow Pan series ini terbuat dari marble Kreblon. Nah, yang Glow Pan series ini cuma bisa dipakai di kompor gas biasa. Meskipun begitu, Glow Pan series ini tetap dijamin super duper anti lengket dan juga perpaduan warna antara putih dan biru bikin peralatan dapur kita jadi lebih estetik. Oke, kalau jelly lecinya udah mendidih kayak gini, juga jangan terlalu lama dimasak ya. Langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel, kemudian diaduk-aduk lagi sampai buihnya hilang. Langkah berikutnya, biji selasih yang udah mengembang, langsung aja kita tuangkan dengan takaran sekitar 1 sendok teh. Kemudian tuangkan jelly leci yang udah dibuat tadi, lalu dinginkan sampai mengeras.
Setelah pudingnya dingin dan mengeras, kemudian kita tutup dan dirapatkan. Supaya tampilannya lebih menarik lagi, ini kita tambahin stiker. Nah, ini aku beli di aplikasi marketplace. Untuk link pembeliannya sudah ada di link shopper di deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Harganya cukup terjangkau, cuma sekitar 11.000 untuk 100 piece. Nah, ini dia hasilnya puding mango leci yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 8 cup ukuran cup puding puyo takaran 200 ml. Langkah pertama, kita buat dulu jeli mangga. Langsung aja kita tuangkan 1 saset Nutrijel mangga kemasan 15 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir dan 800 ml air. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan Onyx series dari Stein Cookware dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Nah, kalau jelinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Kemudian tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Setelah itu diaduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, tuangkan 2 saset Nutrijel leci kemasan 10 gram, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir dan 800 ml air. Lalu diaduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Kemudian kita masak sampai mendidih. Nah, kalau yang tadi aku masaknya pakai Onyx series yang terbuat dari granit, yang sekarang ini aku pakai saus pan Glow Pan series dari Stein Cookware juga, terbuat dari marble Greblon coating yang dijamin anti lengket. Dan satu set Glow Pan series ini dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan 26 cm, fry pan 20 cm, dan saus pan 16 cm kayak gini. Oke, kalau jelly lecinya udah mendidih kayak gini juga, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Diaduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Untuk campuran saladnya ini aku siapkan 250 gram SKM, 100 gram mayonnaise, dan 100 gram yogurt. Oke, langsung aja kita campurkan ketiga bahan tadi ke dalam wadah yang udah disiapkan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, kalau jeli mangganya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita potong dadu-dadu kecil kayak gini. Dan untuk memotongnya, ini aku pakai Neo Blade dari Stein Cookware, yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Kalau udah dipotong-potong, langsung aja kita masukin ke dalam mangkuk yang berisi saus salad yang udah dibuat tadi. Kemudian langsung aja untuk jelly lecinya juga kita potong dadu-dadu kecil kayak gini. Kemudian kita masukin ke dalam wadah yang berisi saus salad.
Oke, kalau jelinya udah dipotong-potong semua, langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dengan saus saladnya. Langkah berikutnya, siapkan 2 kg buah mangga yang sudah matang, kemudian kita kupas. Setelah itu kita potong-potong dadu-dadu kecil dengan cara seperti ini. Nah, ini mangganya udah dipotong-potong dan aku pisahin sedikit untuk topping. Sedangkan sisanya langsung aja kita masukin ke dalam wadah. Ini aku pakai tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Kemudian kita tambahkan jelly salad yang udah dibuat tadi, dan satu mangkuk jelly salad ini langsung kita bagi menjadi 15 cup ukuran 300 ml. Setelah itu tambahkan lagi potongan buah mangga di atasnya. Kemudian tambahkan keju parut secukupnya, dan ini aku gunakan 250 gram keju yang diparut untuk 15 cup. Dan untuk toppingnya kita tambahkan potongan mangga yang udah dipisahin tadi, masing-masing 3 potong mangga. Setelah itu kita tutup dan dirapatkan, dan supaya tampilannya lebih menarik lagi aku tambahin stiker. Ini stikernya aku beli di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece. Desainnya ada banyak yang bisa kita pilih, juga bisa di custom pakai nama sendiri. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di link Shopee di deskripsi. Nah, ini dia hasilnya mango salad yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 15 cup ukuran 300 ml, dan simpan dulu di kulkas ya, karena lebih enak disajikan saat dingin. Ini rasanya dijamin enak banget, seger dan juga creamy. Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Langkah pertama kita akan buat jelly kelapa muda. Ini aku udah siapkan 2 saset Nutrija kelapa muda kemasan 10 gram, 100 gram gula pasir, dan 800 ml air. Oke, langsung aja kita satukan semua bahan ke dalam panci, yaitu Nutrija kelapa muda, gula pasir, dan juga air. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata, kemudian dimasak sampai mendidih. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Glow Pan series dari Stand Cookware. Satu set Glow Pan series ini dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan, dan juga saucepan seperti ini. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Oke, kalau jelly kelapa mudanya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak. Langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram sagu mutiara, kemudian langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih, dan kita gunakan metode memasak 5, 30, dan 7 menit yang gunanya untuk menghemat gas. Jadi cara memasaknya direbus selama 5 menit, kemudian matikan kompornya, lalu ditutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah itu dimasak lagi sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Setelah dimasak lagi selama 7 menit, kemudian angkat dan rendam dalam air dingin. Dan untuk memasaknya, ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stand Cookware dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun kompor gas biasa seperti ini. Nah, ini direndam pakai air dingin supaya gak lengket satu sama lain. Setelah direndam pakai air dingin, kemudian diangkat lagi dan tiriskan.
Langkah berikutnya, kalau jeli kelapa mudanya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya kurang lebih seperti ukuran nata de coco. Dan untuk memotongnya, ini aku gunakan Neo Blade dari Stand Cookware yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, satu talenan, satu gunting, dan juga satu alat untuk mengasahnya. Untuk membuat kuah creamy-nya ini aku siapkan 100 gram gula pasir, 100 ml susu evaporasi, setengah kaleng susu kental manis, dan 500 ml air. Oke, langsung aja kita satuin semua bahannya ke dalam wadah yang udah disiapkan, yaitu gula pasir, susu evaporasi, dan juga susu kental manis. Kemudian tambahkan 500 ml air, lalu diaduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Langkah berikutnya, siapkan 1,5 kilogram buah mangga, kemudian langsung aja kita kupas dan dipotong-potong. Untuk memotongnya dengan cara seperti ini ya, kemudian kita pisahkan untuk topping dan pilih potongan buah mangga yang bentuknya bagus. Setelah potongan mangganya dipisahkan untuk topping, kemudian sisanya kita masukin ke dalam gelas chopper karena akan kita haluskan. Seperti biasa, untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitoshiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Kalau pakai chopper ini nggak perlu ditambahkan air untuk menghaluskan mangga, langsung aja hasilnya udah bisa langsung halus banget kayak gini. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah ataupun tin wall ukuran 300 ml, masing-masing satu centong seperti ini. Setelah itu tambahkan jeli kelapa muda yang udah dipotong-potong tadi. Untuk takarannya ini juga sekitar satu centong atau satu resep ini langsung aja kita bagi habiskan menjadi 12 wadah. Dan untuk sagu mutiaranya juga sama, ini kita tuangkan sekitar satu centong atau langsung dibagi habiskan jadi 12 wadah. Setelah itu kita tuangkan satu centong kuah creamy yang udah dibuat tadi. Terakhir tambahkan potongan mangga sekitar 5 sampai dengan 7 potong. Setelah semua campurannya masuk semua, kemudian kita tutup rapat. Dan supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker. Dan untuk stikernya ini aku beli di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece, diameter 2 cm. Desainnya ada banyak, sudah disediakan sama tokonya, tinggal kita pilih aja dan bisa pakai nama sendiri. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dia hasilnya mango sagu yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Sebelum dimakan, ini lebih enak diaduk-aduk dulu kayak gini sampai warnanya berubah jadi warna kuning semua. Dan ini rasanya dijamin enak banget, segar dan juga creamy. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 1 kilogram jagung manis yang sudah dipipil, kemudian 1 liter susu cair. Ini aku pakai susu UHT supaya rasanya lebih enak, tapi boleh kalian ganti dengan susu kental manis yang dicairkan. Kemudian 100 gram gula pasir, 200 gram margarin, 30 gram tepung maizena, dan 200 gram keju. Ini aku pakai keju Pro Cheese Gold yang kiloan yang sudah dipotong-potong kayak gini dari si penjualnya. Langkah pertama, langsung aja kita kukus jagung manisnya. Boleh dikukus pakai steamer kayak aku. Kalau kalian gak punya steamer, boleh dikukus pakai kukusan dandang biasa.
Nah, langsung aja kita masukin jagung manis yang sudah dipipil ke dalam kukusan. Setelah itu kita tutup dan dikukus sekitar 15 menit atau sampai matang. Untuk mengukusnya ini aku gunakan Mito Steamer STM 100. Untuk kapasitas airnya bisa kalian lihat di sini. Jadi kalau airnya kurang bisa ditambahkan pada saat kukusan sedang berlangsung. Untuk timernya bisa sampai dengan 60 menit, dilengkapi dengan bell ring yang menandakan bahwa timernya sudah habis. Kualitas standar Eropa dan dapat menghasilkan uap dalam waktu 30 detik aja. Selain itu juga dilengkapi dengan 3 susun kukusan yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan kalau kita mau memasak ataupun mengukus dalam jumlah yang banyak. Sambil menunggu jagungnya dikukus, kita akan membuat flas susu. Langsung aja kita campurkan bahan-bahannya, yaitu tepung maizena, gula pasir, dan juga susu cair. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih, mengental, dan juga meletup-letup. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan induction cooker Mito Tines In 100 dengan menu panel yang simple dan mudah digunakan. Selain itu juga ini merupakan kompor listrik super tipis dengan ketebalan cuma 1,8 cm aja. Untuk mesinnya sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overheat protecting dan dengan permukaan gelas keramiknya yang tidak mudah gores. Selain itu juga otomatis mendeteksi panci. Apabila terlalu panas maka akan mati secara otomatis. Oke, sambil mengaduk flas susu jangan lupa jagung manisnya juga ini diaduk supaya matangnya merata. Nah, untuk membuat flas susu ini harus diaduk-aduk terus ya, supaya bagian bawahnya tidak berkerak ataupun tidak bergerindil. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stand Cookware dengan 6 lapisan granit Kremlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi seperti ini maupun di kompor gas biasa. Oke, kalau flas susunya udah mendidih, langsung aja kita matikan kompornya. Kemudian tambahkan margarin yang udah disiapin tadi, lalu diaduk-aduk sampai margarinnya meleleh dan tercampur rata. Setelah dikemas sekitar 15 menit, ini jagung manisnya udah mateng. Langsung aja kita kemas dalam wadah. Ini aku gunakan tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml dan untuk isinya masing-masing sekitar 2 centong. Setelah itu tambahkan flas susu sampai penuh. Dan untuk takaran flas susu juga jagung manisnya ini langsung dibagi habiskan jadi 9 wadah. Kemudian tambahkan keju yang sudah diparut, dan ini total pemakaian kejunya 200 gram langsung diparut semua dan langsung dibagi jadi 9 wadah. Kemudian kita beri topping sedikit jagung pipil di atasnya. Setelah itu kita tutup dan dirapatkan, dan supaya tampilannya lebih menarik lagi kita tambahin stiker. Ini stikernya aku beli di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece yang diameter 2 cm. Bisa didesain pakai nama sendiri, dan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi.
Nah, ini dia hasilnya jasuke atau jagung susu keju yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 9 cup ukuran 300 ml. Bisa dijual dengan harga sekitar 10 sampai dengan 15.000 rupiah. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, jasuke ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas maksimal tahan sampai dengan 3 hari. Jadi kalau udah disimpan di kulkas, jasuke ini kalau mau dimakan bisa dikukus lagi langsung sama wadahnya, karena jasuke ini lebih enak disajikan selagi masih panas. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.